Seri 10 Pedang Kayu Harum. Si Kumbang Merah, cerita, Ho Ping Hu, audiobook, novel silat, bab 14. Siok Bhi juga terbelalak penuh keheranan. Akan tetapi, melihat betapa telah ada beberapa orang yang roboh mandi darah, dia lalu meloncat ke atas meja di mana Hai Hai berdiri. Semua orang terkejut dan kagum. Meja itu agak jauh dan dia harus melompat di antara orang-orang yang sedang berkelahi dengan senjata tajam. Namun Siok Bhi dapat meloncat ke atas meja dan tiba di depan Hai Hai tanpa mengguncangkan meja itu. Hai Hai yang sudah menduga bahwa Siok Bhi memiliki kepandaian, tidak merasa heran dan menyambut gadis itu dengan senyuman. "Kau mau membantu mereka?" tanyanya. Siok Bhi memegang lengan pemuda itu. "Tidak, Kongcu, tidak sama sekali. Aku bahkan gembira bahwa engkau yang mampu mempermainkan dan menghajar orang-orang kejam itu. Akan tetapi hentikanlah, aku tak ingin melihat mereka tewas dan aku pun mempunyai tanggung jawab di sini. Oleh karena itu hentikanlah, kasihanilah aku sebab aku tentu akan mendapat marah dari pimpinan kalau berdiam diri saja." Hai Hai mengangguk, lalu menghadapi mereka yang sedang berkelahi dan dia bertepuk tangan. Tepukan tangannya sangat nyaring, disusul teriakannya yang berpengaruh. "Hei, berhenti semua. Apakah kalian sudah gila? Saling serang sendiri. Hayo berhenti berkelahi," kataku. Tiba-tiba saja perkelahian berhenti dan semua orang itu terheran-heran melihat betapa mereka tadi sudah saling serang di antara kawan sendiri. Ada 8 orang yang terluka karena bacokan senjata kawan sendiri. Bahkan si muka hitam terpincang-pincang dengan paha terluka, dan si gendut pendek juga meringis karena bahunya robek akibat sabetan pedang. Kini mereka semua memandang kepada Hai Hai yang berdiri di atas meja, adapun Siok Bhi sudah cepat meloncat turun. "Nah, bagaimana sekarang? Apakah kalian masih hendak berkelahi dengan aku? Ataukah kalian mau memenuhi kewajiban kalian, membayar semua kemenangan kami?" Siok Bhi menghampiri si muka hitam dan si gendut pendek, lantas berbisik. "Sebaiknya kita penuhi saja permintaannya. Kalian bukanlah lawan dia. Jika dilanjutkan maka kita semua akan celaka." Agaknya semua anak buah rumah judi itu kini sudah merasa gentar dan dengan pimpinan si muka hitam. Mereka lalu membayar semua kemenangan para penjudi yang menerima uang kemenangan mereka dengan muka gembira. Mereka segera meninggalkan tempat itu dan berjanji di dalam hati sendiri untuk tidak kembali lagi. Seluruh anak buah rumah judi itu memandang dengan penuh rasa gentar ketika Hai Hai membungkus semua uang emasnya yang kini berjumlah 60 tael emas itu dengan kain yang lebar. Kemudian memanggul buntalan emas itu di atas pundaknya seperti benda yang biasa saja. Padahal buntalan itu merupakan harta yang cukup berat. Siok Bhi memandang dengan sinar mata penuh kekaguman. Selama ini belum pernah dia berjumpa dengan seorang pemuda seperti itu. Memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi, bahkan sakti, juga tampan gagah dan sangat pandai mengeluarkan kata-kata indah yang menyenangkan hati, merayu tanpa bersikap kurang ajar. Wanita muda ini merasa betapa baru pertama kali ini dia benar-benar tertarik kepada seorang pria, bahkan diam-diam dia mengaku telah jatuh cinta. Sebelum meninggalkan tempat judi itu, Hai Hai menoleh kepada mereka dan memandang kepada Siok Bhi sambil tersenyum. "Siok Bhi, sekali lagi terima kasih kepadamu dan tolong beritahukan kepada semua orang bahwa aku sedang mencari seorang tokoh Kang Ou yang berjuluk Ang Hongcu. Lihat, semua emas pada pundakku ini akan kuberikan kepada siapa saja yang bisa menunjukkan di mana adanya Ang Hongcu itu. Nah, akan kutunggu beritamu sampai besok siang di kamarku. Aku menginap di rumah penginapan Hok Lai Koan." Setelah berkata demikian, dia segera melangkah pergi. Setelah Hai Hai pergi, barulah semua anak buah rumah judi itu menjadi gempar. Mereka cepat mengobati teman-teman yang terluka dan mereka semua bingung bagaimana harus menghadapi pemimpin mereka yang tentu akan menjadi marah sekali. "Nona Siok Bhi, sebaiknya engkaulah yang menyampaikan peristiwa ini kepada cawan gue," kata si muka hitam dengan muka membayangkan perasaan takut. "Tenanglah, aku melihat sendiri bahwa kalian tak mampu berbuat apa-apa, tidak berdaya menghadapi Hai Kongcu yang sakti itu. Tentu akan kuceritakan kepadanya, akan tetapi tidak sekarang. Sekarang ini dia tidak boleh diganggu karena dia sedang beristirahat, dan kabarnya malah hendak bermalam di rumah penginapan. Biar ku selidiki. Tadi kalian telah mendengar sendiri. Pemuda itu mencari Ang Hongcu. Adakah di antara kalian yang mengenal tokoh Kang Ou yang berjuluk Ang Hongcu itu?"
Semua orang mengerutkan alis dan mengingat-ingat. Kemudian, si jangkung muka hitam berkata, "Nama itu telah lama kudengar, akan tetapi belum pernah aku melihat orangnya. Bahkan sepanjang yang kudengar, tidak ada orang Kang Ou yang pernah melihatnya. Juga namanya sudah lama tak terdengar lagi di dunia Kang Ou, melainkan puluhan tahun yang lalu. Tapi, Nona, siapakah sebetulnya pemuda itu? Kepandaiannya demikian hebat, dan, bagaimana tadi kami dapat saling serang sendiri? Ilmu apakah yang tadi dia gunakan itu?" Si muka hitam itu bergidik, juga teman-temannya semua merasa takut dan jeri. Siok Bi menggeleng kepala, jelas bahwa ilmu silatnya tinggi, akan tetapi aku sendiri tidak mengerti kenapa tadi kalian menurut saja pada waktu dia menyuruh kalian saling serang sendiri. Tentu dia tadi mempergunakan ilmu sihir, kata si pendek gendut. Kalau disuruh melawan orang yang pandai sihir, lebih baik aku angkat tangan saja. Tak ada hentinya para anak buah itu membicarakan pemuda yang sudah mendatangkan kekacauan serta membuat mereka terpaksa menutup rumah judi karena bangkrut. Akan tetapi hati mereka menjadi lega setelah Siok Bi, gadis kepala pelayan yang menjadi orang kepercayaan majikan atau pemimpin mereka, menyanggupi untuk melaporkan peristiwa itu kepada majikan mereka. Walaupun peristiwa di Pokoan, rumah judi, itu segera diketahui oleh seluruh penduduk kota Shulu karena para penjudi itu ramai membicarakannya. Namun tidak ada yang tahu bahwa pendekar muda yang mempunyai kesaktian itu tinggal di rumah penginapan Hok Lai Koan. Hai hanya memberitahu kepada Siok Bi dan para tukang pukul yang kini telah kehilangan laga. Bahkan tak berani keluar dari rumah judi itu, takut kalau dijadikan buah tertawaan orang-orang. Dengan seenaknya Hai kembali ke rumah penginapan membawa buntalan emas yang banyak itu. Pada malam itu, kurang lebih jam 8 malam, seorang gadis cantik memasuki rumah penginapan itu. Para petugas yang berjaga di rumah penginapan itu agaknya mengenal baik gadis ini sehingga tidak ada yang berani bersikap kurang ajar. Bahkan mereka cepat menyambutnya dengan sikap hormat dan bertanya apa keperluan gadis itu malam-malam berkunjung ke Hotel Hok Lai Koan. Semua petugas di situ mengenal darah ini sebagai orang kepercayaan Choa Wan Gue, bahkan tahu bahwa gadis ini pandai ilmu silat. Apakah kedatangan nona ini ada hubungannya dengan pesanan kamar Choa Wan Gue? Beliau belum datang. Tidak. Aku hendak berkunjung kepada seorang tamu. Sudahlah, kalian tidak perlu tahu urusanku, katanya dan dia pun terus masuk ke dalam. Para petugas itu tak berani mengikutinya dan Siok Bi, gadis itu, terus menuju ke ruangan belakang. Orang-orangnya sudah melakukan penyelidikan, maka dia tahu di mana kamar yang disewa Hai, yaitu kamar nomor 7 di belakang. Siok Bi membawa sebuah buntalan yang semenjak tadi dipegangnya dengan tangan kiri dan kini dia mengetuk daun pintu kamar nomor 7. Tuk, sunyi sejenak, lalu terdengar suara Hai dari dalam. Ya, siapa di luar? Mendengar suara yang ramah gembira ini, Siok Bi lantas tersenyum girang. Ia menyentuh rambutnya dengan tangan kanan untuk melihat apakah letak rambutnya sudah beres, lalu mengebutkan ujung bajunya dan baru menjawab dengan suara merdunya. Hai Kongcu. Aku Siok Bi yang datang berkunjung. Daun pintu terbuka dan Hai berdiri di ambang pintu, memandang gadis itu dengan senyum dan pandang mata kagum. Engkau semakin tambah manis dan jelita saja, Siok Bi. Wajah yang lembut itu menjadi kemerahan lantas dia pun melangkah masuk kamar tanpa rikuh lagi. Engkau murah sekali dengan pujianmu, Kongcu. Wanita bisa mabok oleh rayuanmu. Hai juga masuk kamar tanpa menutup daun pintu. Hal ini nampak benar oleh Siok Bi dan kembali dia semakin kagum. Pemuda ini benar-benar berbeda dengan para pria lain yang tentu akan cepat-cepat menutupkan daun pintu seperti seekor harimau yang melihat seekor kambing memasuki kandangnya. Siapa memuji dan merayu? Aku berbicara sebenarnya saja, Siok Bi. Kalau engkau tidak percaya bahwa engkau jelita dan manis, coba kau bercermin. Siok Bi tersenyum manis. Tidak usah kau suruh. Sebagai seorang wanita normal, setiap hari aku pasti bercermin, Kongcu, sedikitnya 2-3 kali atau malah lebih akan tetapi tak pernah aku melihat diriku seperti yang kau puji-puji. Sungguh engkau baik sekali, Kongcu, dan selama hidupku belum pernah aku bertemu seorang pemuda sehebat Kongcu. Wah, siapa kini yang memuji-muji? Siok Bi, sebenarnya apa maksud kunjunganmu ini? Apakah ada hubungannya dengan berita tentang Ang Hongchu? Siok Bi menoleh ke arah pintu.
Kongcu, tidakkah sebaiknya kalau daun pintu kamar itu ditutup dulu? Engkau tidak khawatir, Siokbi? Apa yang harus kukhawatirkan? Kalau aku melakukan hal-hal yang tidak baik, atau kalau sampai ada orang lain melihat engkau berada di sini dan... Aku tidak peduli dengan pendapat orang lain, Kongcu. Dan tentang kemungkinan engkau melakukan hal-hal yang kau maksudkan itu. Aku bahkan akan merasa berbahagia sekali kalau kau sudi. Mendengar ini, jantung di dalam dada Hai Hai berdebar keras. Dia tersenyum kemudian menutupkan daun pintu, akan tetapi berkali-kali mengingatkan diri sendiri bahwa dia tidak boleh terjatuh dalam rayuan gadis ini. Seorang gadis pelayan rumah judi yang nampaknya memiliki kedudukan cukup terpandang di perkumpulan itu. Tentu bukan seorang perawan yang masih hijau, pikirnya, walaupun mungkin juga bukan seorang wanita penghibur atau wanita pelacur, melihat sikapnya yang lembut walaupun cukup berani. Akan tetapi baru saja dia mau menutup daun pintu dan membalik, tiba-tiba saja dua buah lengan yang lembut itu telah merangkulnya dan gadis itu telah menciumnya dengan penuh rasa kagum dan mesra sampai Hai Hai gelagapan. Akan tetapi kemesraan itu langsung membakar hatinya sehingga dia pun membalas dengan penuh perasaan. Ketika api gairah itu terasa membakar, Hai Hai cepat melepaskan rangkulannya. Cukup, Siokbi. Duduklah dan ceritakan apa maksudmu berkunjung ini. Kalau tadi Siokbi hampir terlena di dalam rangkulan itu, tenggelam ke dalam kemesraan karena baru sekali inilah dia berangkulan dan berciuman dengan seorang laki-laki dengan sukarela dan sepenuh perasaan cinta dari hatinya. Kini dia pun sadar dan terkejut setelah mendengar suara yang penuh wibawa itu. Dengan dua kaki agak gemetar dan tubuh masih panas dingin Siokbi menjatuhkan diri di atas pembaringan. Napasnya agak terengah. Hai Kongcu. Belum pernah selama hidupku aku bertemu dengan seorang pria seperti Kongcu yang sungguh seorang jantan sejati. Kedatanganku ini membawa banyak urusan, Kongcu. Pertama, aku hendak mengembalikan ini. Dia membuka buntalan dan ternyata itu adalah caping milik Hai Hai yang tadi tertinggal di rumah judi. Hai Hai menerima caping itu sambil tertawa. Hahaha, terima kasih. Ini adalah sahabatku yang setia dalam perjalanan selama ini. Dia menerima caping itu dan meletakkannya di atas meja. Urusan kedua adalah mengenai pesanmu agar aku menyelidiki tentang Ang Hongcu itu, Kongcu. Hal ini sudah kutanyakan kepada semua orang. Memang ada juga yang pernah mendengar akan nama Ang Hongcu, akan tetapi tokoh itu terkenal beberapa puluh tahun yang lalu, setidaknya belasan tahun yang lalu dan selama ini namanya tak terdengar lagi. Bahkan belum pernah ada orang yang pernah melihat wajahnya. Akan tetapi, dari seorang pembantu yang baru saja pulang dari kota raja, aku mendengar bahwa di kota raja ada seorang yang membual bahwa dia adalah seorang keturunan Ang Hongcu. Siapakah orang itu? Siapa namanya dan di mana tinggalnya? Aku pun telah bertanya akan hal itu. Kebetulan sekali pembantu baru itu mengetahuinya. Akan tetapi dia tidak tahu namanya, hanya mengenalnya sebagai Tang Chiangkun, perwira Tang, seorang perwira yang bekerja sebagai pasukan pengawal istana. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Syekh Tang? Hai Hai bertanya dan jantungnya berdebar kencang. Benar, Kongcu. Akan tetapi orang itu hanya mendengar bahwa Tang Chiangkun seringkali membual di luaran bahwa dia adalah keturunan Ang Hongcu. Itu saja, benar atau tidak, tak ada yang mengetahuinya. Bagus, keterangan ini sudah cukup, Siokbi. Besok aku akan segera pergi ke kota raja untuk menyelidiki orang Syekh Tang yang menjadi perwira pasukan pengawal di istana itu. Beritamu ini sungguh cukup penting dan amat berharga bagiku. Apakah masih ada urusan lain lagi? Ada, Kongcu, mengenai dirimu, dan tiba-tiba saja Siokbi menangis. Hai Hai menatap tajam dan dia mendapat kenyataan bahwa tangis ini bukan dibuat-buat, bukan sandiwara, melainkan tangis karena duka. Tenanglah, Siokbi, apakah yang kau susahkan? Sejak pertemuan pertama secara diam-diam aku sudah merasa heran mengapa seorang gadis seperti engkau sampai terperosok menjadi seorang pelayan rumah judi. Mendengar ucapan itu, Siokbi menangis semakin sedih. Bahkan kemudian menjatuhkan diri menelungkup di atas pembaringan dan terisak-isak. Hai Hai merasa kasihan sekali. Dia duduk di tepi pembaringan dan menekan pundak gadis itu, mengelus rambutnya. Tenangkan hatimu dan bicaralah, aku akan menolongmu sedapatku jika memang engkau membutuhkan pertolongan. Gadis itu bangkit,
lantas dengan muka basah air mata dia memandang kepada Hai Hai. Bi, benarkah, Kongcu? Benarkah engkau sudi menolongku? Sudi mengangkat aku dari lumpur kehinaan ini? Hai Hai tersenyum, lantas menggunakan jari-jari tangannya mengusap air mata dari pipi yang kini ditinggalkan bedak akan tetapi ternyata kulitnya memang putih mulus dan halus itu. Dia mengangguk, tentu saja, Siok Bhi. Ah, Kongcu. Siok Bhi menubruk, merangkul dan menangis di dada Hai Hai. Jantung di dalam dada itu kembali berdebar keras, tangannya balas mendekap akan tetapi Hai Hai dapat bertahan untuk tidak tergelincir ke dalam jurang birahi. Tenanglah, nah, kini duduklah yang baik dan berceritalah, katanya dan dia pun bangkit berdiri, lalu pindah duduk di atas kursi. Baju di bagian dadanya basah oleh air mata ketika gadis itu tadi menangis di dadanya. Siok Bhi menyusuti air matanya dengan sehelai sapu tangan yang sudah menjadi basah. Ia cepat menenangkan dirinya dengan memejamkan mata, dan kembali Hai Hai mendapat kenyataan bahwa gadis cantik ini memang pernah mempelajari ilmu silat, juga cara untuk bersemadi dan memperkuat batin. Dia hanya memandang sambil tersenyum. Tidak lama kemudian Siok Bhi membuka matanya dan kini pandang matanya terang, tidak layu seperti tadi. Ia menarik napas panjang. Maafkan kelakuanku tadi, Kongcu. Bagi Kongcu tentu sikapku tadi bukanlah sikap seorang gadis yang sopan dan bersusila. Memang aku sudah menjadi seorang gadis yang tak tahu-tahu malu, Kongcu, terseret oleh keadaan diriku. Siok Bhi lalu menceritakan riwayatnya dengan singkat. Pada waktu dia berusia 13 tahun, ayahnya yang sudah menduda menjadi gila judi dan habis-habisan sehingga akhirnya dia dijual oleh ayahnya kepada hartawan Choa yang merupakan orang terkaya di Shulu, juga menjadi kepala dari golongan hitam di daerah itu. Ternyata hartawan Choa suka kepadanya, karena selain cantik Siok Bhi juga amat cerdas. Gadis remaja ini lalu diperlakukan dengan sangat baik, bahkan dilatih pula dengan segala macam kepandaian, termasuk ilmu-ilmu silat tinggi. Ketika dia telah dewasa, dia terpaksa melayani hartawan Choa yang mengambilnya sebagai seorang di antara para selirnya yang amat banyak. Mulai saat itu, selain menjadi selir Siok Bhi juga menjadi orang kepercayaan dan menjadi kepala para pelayan yang berada di rumah judi itu. Nah, demikianlah riwayatku, Kongcu. Aku hidup bergelimang kehinaan, dan hatiku selalu merana semenjak aku dijual oleh ayah kepada Choa Wan Gue. Tetapi ayah pun menderita karena merasa menyesal dan dia meninggal dunia karena penyesalannya pada saat aku dipaksa menjadi selir Choa Wan Gue. Hai Hai mengangguk-angguk. Betapa banyak gadis-gadis keluarga miskin yang bernasib seperti itu, terutama yang berwajah cantik manis seperti Siok Bhi. Banyak penggoda yang datang, berupa hartawan-hartawan yang haus akan bunga cantik yang baru mekar, yang menggunakan uang mereka untuk membeli gadis-gadis itu. Masih baik nasib gadis cantik miskin yang mempunyai orang tua yang mempunyai harga diri. Akan tetapi, sungguh celaka kalau orang tuanya mata duitan. Gadis itu akan menjadi laksana barang dagangan, dijual kepada hartawan untuk menjadi alat pemuas nafsunya. Terlampau banyak keluarga yang tidak menghargai anak perempuan, dianggapnya anak perempuan hanya menjadi beban orang tua saja. Pikiran yang sungguh jahat. Lalu apa yang dapat kulakukan untukmu, Siok Bhi? Biarpun aku merasa sangat kasihan mendengar nasibmu, akan tetapi apa yang dapat kulakukan? Tolonglah aku, Kongcu. Tolonglah aku supaya aku bisa terbebas dari cengkeraman Choa Wan Gue. Gadis itu memohon. Kalau engkau memang tidak suka lagi menjadi selir dan pembantu hartawan Choa itu, kenapa engkau tidak melarikan diri saja? Engkau bukan seorang wanita yang lemah, Siok Bhi, dan kulihat engkau mendapat kebebasan bergerak. Dengan mudah sekali engkau akan dapat melarikan diri meninggalkan kota Shulu ini ke tempat jauh. Gadis itu menggelengkan kepala. Tidak mungkin, Kongcu. Engkau tidak tahu akan kekuasaannya. Dia memiliki banyak tukang pukul dan aku tentu akan dapat ditangkapnya dengan cepat, kemudian menerima hukuman yang amat kejam. Tidak, Kongcu, melarikan diri bukanlah jalan yang baik. Kalau begitu, katakan saja terus-terus terang kepadanya bahwa engkau ingin bebas dan hidup sendiri. Gadis ini menundukkan mukanya dan menarik napas panjang. Pernah kukatakan hal itu kepadanya tetapi apa akibatnya? Aku dihukum cambuk 10 kali dan dia mengatakan bahwa aku telah menjadi miliknya karena sudah dibeli dari mendiang ayahku. Kalau aku ingin bebas, maka aku harus menebus diriku yang katanya kini harganya sudah menjadi 50 tael emas. Wah,
Kenapa demikian banyak? Apakah dulu ayahmu menjualmu dengan harga seperti itu? Siok Bhi menggeleng. Hanya beberapa tael emas, tetapi dia memperhitungkan bunganya yang tinggi selama 5 tahun ini. Hai Hai mengerutkan alisnya dan melirik ke arah buntalan uang emasnya. Uang itu lebih dari cukup untuk menebus diri Siok Bhi. Siok Bhi, kalau engkau sudah berhasil bebas dari hartawan Choa, lantas kemana engkau hendak pergi? Bukankah ayahmu telah meninggal dunia? Apakah engkau masih memiliki keluarga lain? Siok Bhi kembali menggeleng kepalanya. Hanya seorang paman di kota raja, akan tetapi dia tentu tidak sudi menerima aku yang sudah bergelimang lumpur. Tetapi, ada seorang pemuda, gadis itu berhenti sejenak dan matanya memandang kepada Hai Hai dengan penuh duka. Hai Hai tersenyum. Aha, ternyata engkau sudah mempunyai pilihan seorang kekasih? Bagus sekali kalau begitu. Siok Bhi nampak tersipu-sipu. Bukan begitu, Kongcu. Sebenarnya ada seorang pemuda yang dahulu suka berjudi. Dia sebetulnya seorang pemuda yang baik dan dia amat mencintaku. Ketika aku memberi nasihat agar dia berhenti berjudi, dia pun mau menurut, berhenti tidak pernah berjudi lagi dan kini dia bekerja, berdagang kecil-kecilan. Dia sangat mencintaku dan tentu akan menerimaku sebagai calon istrinya dengan hati bahagia. Dan engkau tentu juga mencintanya, bukan? Sayang dia bukan engkau, Kongcu. Ah, kenapa aku harus mengharapkan yang bukan-bukan? Aku kasihan dan suka padanya, akan tetapi terus terang saja, tidak mencintanya. Tetapi bagaimanapun juga hidupku akan lebih terhormat dan terjamin kalau dapat menjadi istrinya. Mendengar pengakuan yang jujur itu, Hai Hai merasa terharu sekali. Gadis ini jatuh cinta kepadanya. Gadis ini tersesat ke jalan hitam bukan atas kehendaknya, melainkan karena terpaksa, dan sekarang dia berusaha untuk kembali ke jalan yang bersih. Agaknya hanya dialah yang mampu menolongnya, dengan cara menebusnya. Baiklah, Siok Bhi, kemenanganku di meja judi itu cukup untuk menebus dirimu. Aku akan menemui Choa Wan Gue dan aku akan menebus dirimu dengan 50 tael emas. Hai Kongcu. Siok Bhi menjerit kecil kemudian menubruk pemuda itu dengan hati penuh kebahagiaan sehingga keduanya berguling ke atas pembaringan. Siok Bhi merangkul dan mencium, penuh perasaan terima kasih dan penuh kepasrahan diri. Kongcu, bisiknya di antara ciumannya. Sampai mati aku tak akan mampu membalas budimu. Maka, hanya tubuhku inilah yang kumiliki, hendak kuserahkan padamu untuk membalas budi dengan segala keikhlasan. Hai Kongcu, aku kagum kepadamu, aku cinta padamu. Dar itu merintih ketika Hai Hai dengan halus mendorongnya. Lantas pemuda itu bangkit duduk. Tadinya dia pun terseret gelombang nafsu sehingga membalas ciuman dan belayan gadis itu. Namun kesadarannya membuat dia melihat betapa buruknya jika dia lanjutkan. Seolah-olah dia menolong dengan pamrih imbalan yang begitu rendah. Dia bukan hendak membeli tubuh Siok Bhi, melainkan kebebasannya. Siok Bhi, sadarlah. Aku kagum dan suka pula padamu, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa aku lalu ingin memperoleh imbalan darimu. Ingat, engkau telah bersiap-siap untuk menempuh jalan bersih bersama pemuda yang mencintamu. Maka sejak saat ini engkau harus menahan semua perasaanmu, dan harus pula menjadi seorang calon istri yang setia. Kalau begitu, barulah engkau dapat mengharapkan akan membentuk rumah tangga bahagia dengan pemuda itu. Wajah gadis itu menjadi merah dan dia pun segera meloncat turun dari atas pembaringan, membereskan pakaiannya kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Hai Hai. Kongcu, aku mengaturkan banyak terima kasih, juga mohon maaf atas kelancanganku tadi. Gadis itu semakin kagum, akan tetapi juga jeri karena kini dia merasa bahwa pemuda ini bukanlah manusia biasa. Tidak mungkin ada laki-laki, apalagi masih muda, yang mampu bertahan seperti itu, padahal keduanya sudah saling peluk dan saling berciuman di atas pembaringan dalam sebuah kamar. Padahal dia telah siap menyerahkan diri dengan sukarela. Dan pemuda itu demikian pandai merayu, demikian pandai bercumbu. Selama hidup belum pernah Siok Bhi mengalami hal seperti itu. Hai Hai menyentuh kedua pundaknya lantas menariknya berdiri. Hai Hai memandang wajah yang manis itu, tersenyum, kemudian memberi ciuman mesra di dahi yang halus itu. Siok Bhi, tidak perlu berterima kasih dan tak perlu minta maaf.
Uang itu adalah uang milik rumah judi, bukan uangku. Dan tentang permintaan maaf, terus terang saja aku pun amat suka kepadamu. Dan alangkah akan mudahnya dan senangnya jika aku menuruti bisikan nafsu. Akan tetapi orang harus lebih dulu sadar, waspada dan memperhitungkan segala perbuatan, bukan membuta karena nafsu. Kalau sekarang kita menuruti nafsu, kelak kita berdua akan merasa menyesal sekali. Terutama engkau, Siok Bhi. Di sudut hatimu tentu akan timbul penyesalan karena engkau telah berkhianat terhadap cinta pemuda itu. Nah, sekarang katakan kemana aku harus menyerahkan uang itu kepada hartawan Choa. Aku ingin urusan selesai saat ini juga. Ah, jangan sekarang, Kongcu. Besok pagi saja karena malam ini hartawan Choa tidak berada di rumah. Dia bermalam di rumah penginapan ini. Di sini? Kenapa? Hai bertanya heran. Gadis itu mengerutkan alisnya. Aku sendiri tidak tahu. Akan tetapi dia sudah sering kali begitu, bermalam di mana saja dan itu tandanya bahwa dia memperoleh seorang korban baru, seorang gadis yang baru saja didapatnya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar dan terdengar suara seorang laki-laki, suara yang parau dan dalam. Di mana kamar untukku? Harus yang paling baik. Tentu saja, Tai iya. Di sana, di kamar paling kiri, sudah kami persiapkan. Siok Bhi menaruh telunjuk ke depan mulutnya. Pest, itu dia, bisiknya. Hai kemudian membuka daun pintu dan keluar dengan tenang. Dia sempat melihat seorang lelaki tinggi besar bermuka hitam bopeng. Dia terbelalak. Kiranya pemilik rumah judi, pemimpin dan kepala dari para bandar curang itu, bukan lain adalah hartawan yang sudah memiliki janji rahasia dengan istri Guilok, pemilik rumah penginapan dan rumah makan Hok Lai Koan. Dia melihat pria tinggi besar itu memasuki kamar terbesar di sebelah kiri, dan dua orang tukang pukul atau jagoan yang bertubuh kokoh kekar berjaga di luar kamar itu. Istri Guilok itu, yang bernama Kim Hua, si cantik genit, berjanji akan mengantarkan putri tirinya setelah lewat jam 12 malam ke kamar itu. Mempergunakan obat bius pula. Dia harus mencegah terjadinya peristiwa terkutuk itu. Kasihan Ailing, gadis pendiam yang bagaikan bunga baru mekar itu harus dipetik secara paksa, direnggut oleh hartawan Choa yang rakus ini. Dia pun cepat masuk lagi ke dalam kamarnya. Ternyata si tinggi besar muka bopeng itu ke hartawan Choa, katanya kepada Siok Bhi. Pantas saja darah jelita ini merasa menderita. Wanita muda mana yang suka menjadi selir seorang laki-laki seperti itu yang kelihatannya kasar dan bengis? Siok Bhi mengangguk. Siok Bhi, engkau pulanglah. Besok akan kubereskan masalahmu. Aku akan menemui dia di rumahnya dan menebus dirimu, kemudian kuantar engkau ke rumah calon suamimu. Siok Bhi merasa gembira sekali. Terima kasih, Hai Kongcu, terima kasih. Dia menghampiri dan merangkul lagi, akan tetapi tiba-tiba dia menahan diri dan menatap wajah pemuda itu. Dua pasang mata saling bertaut. Bolehkah aku, Kongcu? Hai tersenyum, mengangguk dan menerima ciuman hangat gadis itu, sebuah ciuman yang tidak lagi dicekam oleh nafsu birahi, melainkan ciuman yang mengandung rasa haru, syukur dan terima kasih yang amat besar. Kemudian gadis itu melepaskan rangkulannya, lantas keluar dari dalam kamar itu disertai isak tertahan. Akan tetapi Hai menangkap lengannya. Jangan lewat situ, lebih baik jangan terlihat bahwa engkau berada di sini, kata Hai dan dia membuka jendela, lalu membantu Siok Bhi meninggalkan kamarnya lewat jendela yang menembus ke dalam kebun yang gelap. Setelah bayangan Siok Bhi lenyap, Hai menutup daun jendela dari luar sebab dia pun meninggalkan kamarnya untuk melakukan pengintaian dalam usahanya menyelamatkan Ailing dari ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut. Pada sebuah kamar di rumah yang letaknya tepat di belakang rumah penginapan, bahkan bergandeng dengan penginapan itu, Hai menemukan orang yang dicarinya, yaitu Ailing. Kamar gadis itu cukup rapi dan bersih dan pada waktu Hai tiba di luar kamar, ternyata Kim Hua, ibu tiri gadis itu telah berada di dalam kamar. Bila Ailing berpakaian sederhana saja, pakaian tidur yang longgar, sebaliknya Kim Hua mengenakan pakaian yang indah seolah-olah dia hendak bepergian. Mukanya juga dirias dengan pesolek sekali. Hai teringat akan janji wanita genit itu untuk berkunjung ke kamarnya lewat tengah malam ini dan mukanya menjadi merah. Agaknya wanita genit itu memang bersolek untuk berkunjung ke kamarnya dengan maksud yang tidak sukar untuk ditebak.
Sungguh kasihan sekali ayah kandung Ailing sudah mengawini seorang wanita seperti Kim Hua. Bukan saja selalu siap untuk melakukan penyelewengan dan berjinah dengan lelaki lain, akan tetapi bahkan tidak ragu-ragu untuk menjebloskan putri tirinya ke dalam lembah kehinaan, menjadikannya korban dan mangsa serigala berwajah manusia seperti hartawan Choa. Ailing, kenapa engkau tidak mau makan? Makanlah agar jangan masuk angin. Engkau tahu, kita mempunyai banyak pekerjaan dan kalau engkau sampai jatuh sakit, maka kami akan sibuk bukan main. Aku tidak bernafsu makan dan kepalaku agak pening. Ailing mengeluh, biar aku akan tidur saja, tentu besok juga sudah sembuh. Mana boleh tidur dengan perut kosong? Kalau begitu, biar kau minum saja obat masuk angin. Manjur sekali obatku, pemberian Sin Shetung. Biar kuambilkan sebentar. Kim Hua lalu keluar dari dalam kamar itu dengan menyeret sandalnya. Ailing menarik napas panjang dan duduk di tepi pembaringan. Tiba-tiba muncul seorang pemuda di dalam kamar itu. Ailing yang sedang melamun, menjadi terkejut bukan main saat melihat bahwa yang muncul seperti setan itu adalah pemuda yang tadi pagi sarapan di rumah makan dan dilayaninya. Pemuda tampan yang amat ramah dan menyenangkan hatinya. Saking kagetnya hampir saja dia menjerit. Akan tetapi Hai segera menaruh telunjuknya di depan mulut. Pest, tenanglah Nona dan jangan berisik. Aku datang untuk membebaskan engkau dari ancaman bahaya. Apa? Apa maksudmu, Kongcu? Aku tidak mengerti. Gadis itu masih takut-takut dan merasa bingung. Pest, dengarlah baik-baik. Ibu tirimu bermaksud mengorbankan engkau kepada hartawan Choa, dan obat yang dia berikan itu adalah obat bius. Karena itu ingatlah baik-baik, kalau dia datang memberikan obat, katakan saja bahwa engkau tidak suka dan agar dia sendiri yang minum obat itu. Mengerti? Gadis itu mengangguk tetapi masih merasa bingung. Akan tetapi, ikuti saja petunjukku kalau engkau mau selamat, bisik Hai. Pada saat itu pula terdengar bunyi sandal diseret. Sekali berkelebat, tubuh Hai telah lenyap karena dengan cepat dia sudah menyelinap ke balik pembaringan itu, tertutup oleh kelambu dan lemari pakaian. Daun pintu kamar terbuka dari luar, lantas masuklah Kim Hua dengan langkahnya yang gemulai. Dia membawa sebuah cawan terisi cairan merah yang berbau harum. Nah, ini obat masuk angin, minumlah, Ailing sayang, supaya tubuhmu terasa segar dan besok kau dapat bekerja dengan rajin. Minumlah. Ia menyerahkan cawan itu dan Ailing memandang cawan itu dengan alis berkerut. Ia masih merasa heran akan kemunculan Hai dan semua ucapan pemuda itu. Akan tetapi apa yang dia dengar dari pemuda itu bukan hal yang tidak boleh jadi. Ia tahu bahwa diam-diam ibu tirinya ini tidak suka kepadanya, apalagi ketika pada suatu hari dia pernah menegur ibu tirinya yang suka bercanda secara keterlaluan dan berlebihan dengan para pegawai pria. Ia bahkan berani menduga bahwa ibu tirinya itu tentu mempunyai hubungan gelap dengan beberapa orang pegawai. Maka, tidak akan mengherankan kalau ibu tirinya mempunyai tipu muslihat busuk dan menjerumuskannya ke dalam pelukan hartawan Choa. Dia bergidik dan melihat betapa cawan itu seperti mengandung racun. Tidak, aku tidak mau minum. Aku mau tidur saja, harap kau suka minum saja sendiri obat itu. Katanya, teringat akan pesan Hai. Mata Kim Hua terbelalak. Sungguh dia merasa aneh sekali mengapa ucapan putrinya itu mempunyai kekuatan yang mendorongnya sehingga timbul suatu keinginan aneh di dalam dirinya, yaitu untuk minum obat di dalam cawan itu. Tentu saja cawan itu berisi obat dari hartawan Choa yang sudah dia campur dengan anggur merah. Apa? Ku minum sendiri? Dia berkata penuh keraguan, setengah berbisik. Melihat sikap ibu tirinya ini, Ailing juga merasa heran, tetapi teringat akan pesan pemuda aneh itu, dia pun menjawab. Benar, lebih baik kau minum sendiri obat itu. Dan kini terjadi keanehan dalam sikap Kim Hua. Baik, ku minum saja sendiri. Ku minum sendiri, dan seperti dalam mimpi dia pun lalu minum obat dalam cawan itu hingga habis. Setelah minum obat itu, Kim Hua melepaskan cawan kosong yang jatuh berkerontang di atas lantai. Ia berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang dan kedua matanya dipejamkan. Ailing memandang khawatir. Obat itu adalah obat yang mengandung bius, membuat orang kehilangan kemauan, juga mengandung obat perangsang sehingga orang yang minum obat ini dalam keadaan tidak sadar akan menjadi hamba nafsu birahinya sendiri. Kim Hua mengeluh, lalu tanpa pamit ia keluar dari kamar itu, diikuti pandang mata Ailing yang masih bingung dan khawatir.
Hai Hai muncul kembali, dipandang oleh Ailing yang masih menaruh curiga kepadanya. Akan tetapi pemuda itu tidak melakukan sesuatu yang tidak patut, bahkan Hai Hai cepat berkata kepadanya. Ailing, lekas kau beritahukan kepada ayahmu bahwa ibu tirimu mengadakan pertemuan dengan hartawan Choa di dalam kamar terbesar di rumah penginapan Hok Lai Koan. Suruh ayahmu pergi sendiri menangkap basa istrinya yang menyeleweng itu dan jangan takut. Aku akan melindunginya. Kim Hua itu harus dihukum. Ailing, demi keselamatan ayahmu dan engkau sendiri. Cepat! Dan kembali Hai Hai berkelebat lenyap dari dalam kamar. Sejenak Ailing menjadi bengong dan bulu tengkuknya meremang. Apakah pemuda itu bukan manusia melainkan setan yang pandai menghilang? Ataukah dewa yang hendak menolong dia dan ayahnya? Dia sama sekali tidak merasa heran mendengar betapa ibu tirinya menyeleweng, mengadakan pertemuan dalam kamar hotel dengan hartawan Choa. Akhirnya dia turun dan pergi ke kamar ayahnya. Bagaikan seorang yang kehilangan ingatannya, Kim Hua melalui pintu tembusan menuju ke ruangan rumah penginapan Hok Lai Koan. Yang diingatnya hanyalah dua hal. Pertama mengantarkan Ailing ke kamar hartawan Choa, dan kedua pergi mengunjungi pemuda ganteng yang menarik hati, yang menginap di kamar nomor 7 di belakang. Akan tetapi tubuhnya terasa demikian ringan dan dia tidak ingat lagi mengapa dia bisa menjadi begitu. Kepalanya juga ringan dan kosong. Ketika Hai Hai tiba-tiba muncul, dia tidak terkejut dan bahkan tersenyum genit. Apalagi ketika Hai Hai berbisik. Manis, aku sengaja menjemputmu. Mari kita pergi ke kamarku, sayang. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.